Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah studi kasus dalam persamaan diferensial linier. Di pembahasan ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami konsep dasar persamaan diferensial linear. Yang kedua ada mengaplikasikan persamaan diferensial linear dalam permasalahan dunia nyata. Dan yang ketiga ada menyusun model matematika persamaan diferensial linear berdasarkan situasi yang diberikan. Nah, ini dia kita menyajikan studi kasus persamaan diferensial linear. Sebuah tangki berisi 10 galon air garam yang mengandung 2 pon garam yang terlarut. Air garam yang mengandung 1 pon garam per galon dipompa ke dalam tangki dengan laju 3 galon per menit. Dan campuran yang diaduk keluar dengan laju 4 galon per menit. Temukan jumlah Y sama dengan YT dari garam dalam tangki pada waktu T. Untuk penyelesaian masalah, ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Deskripsi masalahnya, kasus ini menggunakan konsep persamaan diferensial linear dan merupakan contoh dalam aplikasi persamaan diferensial, di mana konsentrasi suatu zat garam dalam wadah berubah karena adanya aliran masuk dan keluar larutan dengan konsentrasi berbeda. Masalah ini juga didasarkan pada prinsip konservasi massa yang menyatakan bahwa perubahan jumlah garam dalam tangki berasal dari selisih antara laju masuk dan laju keluar garam. Konsep ini sering digunakan dalam ilmu kimia dan teknik kimia untuk memodelkan dinamika campuran dan perubahan konsentrasi zat dalam sistem aliran. Nah, di sini kita memberikan 2 buah pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah Y sama dengan YT dari garam dalam tangki pada waktu T? Dan yang kedua, bagaimana menyusun solusi umum dan solusi khusus dari persamaan diferensial tersebut? Tahap yang kedua yaitu eksplorasi masalah. Di sini yang pertama menentukan variabel dan persamaan diferensial. Misalkan, YT adalah jumlah garam dalam pon dalam tangki pada waktu T. VT adalah volume air dalam tangki pada waktu T. Awalnya volume air dalam tangki adalah 10 galon. Karena larutan masuk dengan laju 3 galon per menit dan keluar dengan laju 4 galon per menit, maka volume air dalam tangki berkurang sebesar 1 galon per menit. Maka VT sama dengan 10 min T. Nah, di tahap kedua, kita akan menentukan laju masuk dan keluar garam. Di bagian menentukan laju garam yang masuk, memiliki konsentrasi larutan yang masuk, yaitu 1 pon per galon, dan ada laju aliran masuk sama dengan 3 galon per menit, maka 3 dikali 1 sama dengan 3 pon per menit. Nah, kemudian kita menentukan laju garam yang keluar. Di sini untuk konsentrasi larutan dalam tangki pada waktu T yaitu YT per VT sama dengan YT per 10 dikurang T. Kemudian laju aliran keluar di sini ada 4 galon per menit, maka YT per 10 min dikurang T sama dengan 4 YT per 10 dikurang T pon per menit. Di tahap penemuan solusi, di sini ada tahap menyusun persamaan diferensial. Nah, di tahap ini kita akan menyusun persamaan diferensial yang didapat ke dalam bentuk umum persamaan diferensial linear. Nah, berdasarkan prinsip konservasi massa, perubahan jumlah garam dalam tangki adalah selisih antara laju garam yang masuk dan laju garam yang keluar. Maka, di per dt sama dengan laju garam masuk dikurang laju garam keluar. Kemudian kita masukkan persamaan yang tadi sudah kita cari menjadi dy per dt sama dengan 3 dikurang 4YT per 10 dikurang T. Nah, kemudian persamaan ini kita tambah dengan 4 per 10 dikurang T Y. Kemudian menjadi dy per dt ditambah 4 per 10 dikurang T Y sama dengan 3. Persamaan yang sudah kita dapatkan sesuai dengan bentuk umum persamaan diferensial linear yaitu dy per dt ditambah P dikali T Y sama dengan Q T. Nah, untuk keterangannya yaitu ada Y sama dengan YT
yaitu jumlah garam dalam tangki pada waktu T. Dan untuk T adalah waktu, kemudian untuk PT sama dengan 4/10 dikurang T, yaitu koefisien untuk suku X. Nah, yang terakhir ada QT sama dengan 3, merupakan laju garam yang masuk ke dalam tangki per menit. Tahapan yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan dengan faktor integrasi. Rumus faktor integrasi yaitu mu T sama dengan E pangkat integral PT dt sama dengan E pangkat integral 4/10 dikurangi T dt. Awalnya kita selesaikan integral 4/10 dikurangi T dt. Kita misalkan U sama dengan 10 dikurangi T, sehingga du nya sama dengan negatif dt. Nah, persamaan itu dikalikan dengan negatif 1, sehingga dt sama dengan negatif du. Kita selesaikan integral 4/10 dikurangi T dt. Kita misalkan 10 dikurangi T dengan U, dt dengan negatif du, sehingga persamaannya menjadi integral 4/U dikali negatif du. Selanjutnya, negatif 4 kita pindahkan ke depan, sehingga persamaan menjadi negatif 4 integral 1/U du. Setelah 1/U diintegralkan, persamaan menjadi negatif 4 ln U. Selanjutnya kita substitusi U sama dengan 10 dikurangi T. Setelah disubstitusi, persamaannya menjadi negatif 4 ln mutlak 10 dikurangi T. Mutlak ini digunakan karena kita belum mengetahui T-nya berapa. Sedangkan 10 dikurangi T ini hasilnya harus positif, karena 10 dikurangi T merupakan volume air dalam tangki. Selanjutnya, negatif ini kita buat menjadi pangkat, sehingga persamaannya menjadi ln mutlak 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4. Kita ubah bentuknya menjadi eksponen, sehingga persamaannya menjadi E pangkat ln mutlak 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4. Setelah disederhanakan, maka faktor integrasi atau mu T sama dengan 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4. Tahap yang ketiga yaitu mengalihkan persamaan dengan faktor integrasi. Dari sebelumnya kita mendapatkan faktor integrasi yaitu 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4. Setelah dimasukkan ke dalam persamaan diferensial di awal tadi, persamaannya menjadi 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 dy per dt ditambah 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 dikali 4/10 dikurangi T y sama dengan 3 dikali 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4, sehingga persamaannya menjadi d per dt dikali y dikali 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 sama dengan 3 dikali 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4. Y dikali 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 ini merupakan bentuk awal turunan perkalian dari 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 dy per dt ditambah 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 dikali 4/10 dikurangi T y. Selanjutnya kita mengintegrasikan kedua sisi dalam persamaan, sehingga persamaannya menjadi integral d per dt y dikali 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 dt sama dengan integral 3 dikali 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 dt. Sisi kiri menjadi y dikali 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4. Sisi kanan juga diintegralkan, sehingga persamaannya menjadi integral 3 dikali 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 dt sama dengan 3-nya pindah ke depan integral, sehingga persamaannya menjadi 3 integral 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 dt. Setelah diintegralkan, persamaannya menjadi 3 dikali 10 dikurangi T pangkat negatif 3 per negatif 3, sehingga didapatkan negatif 10 dikurangi 3 dipangkatkan negatif 3.
maka kita peroleh Y dikali 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 4 sama dengan negatif 10 dikurangi T dipangkatkan negatif 3 ditambah C. C ini merupakan konstanta. Setelah diubah menjadi bentuk solusi umum, persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 10 dikurangi T ditambah C dikali 10 dikurangi T dipangkat 4. Selanjutnya kita misalkan T sama dengan 0, ini maksudnya waktu awal. Lalu kita substitusi T sama dengan 0 ke persamaan YT sama dengan 2, sehingga persamaan menjadi Y0 sama dengan 2. Ini maksudnya pada awalnya jumlah garam yang terlarut dalam tangki air sebanyak 2 pon garam. Setelah itu kita substitusi T sama dengan 0 dan Y sama dengan 2 ke solusi umum tadi, sehingga didapatkan 2 sama dengan negatif 10 dikurangi 0 ditambah C dikali 10 dikurangi T dipangkatkan 4, sehingga persamaannya menjadi 2 sama dengan negatif 10 ditambah 10.000 C. Selanjutnya persamaan ditambah dengan 10 sehingga didapatkan 12 sama dengan 10.000 C. Untuk mencari C kita hitung dengan 12 dibagi 10.000 sehingga didapatkan hasil 0,0012. Setelah itu kita masukkan C ke dalam solusi umum tadi sehingga didapatkan solusi khusus YT sama dengan negatif 10 dikurangi T ditambah 0,0012 dikali 10 dikurangi T dipangkatkan 4. Itu tadi pembahasan video kali ini mengenai studi kasus persamaan diferensial linier. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.